Puji Tuhan, haleluya, Yesus kuatku. Hari ini kita tetap berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Buat kami dapat melihat dan merasakan akan kuasa kasih dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21. Tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah bagi Dialah pujianku. Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21, berbunyi demikian. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau mau menghitung segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, tentu saja sangat banyak. Contohnya adalah kita dalam keadaan tubuh yang sehat, kita memiliki keluarga yang bahagia, kita memiliki pasangan hidup, kita menghirup udara segar, dan juga hal-hal yang lain yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk meresponi segala kebaikan Tuhan, maka kita mengucap syukur kepadanya lewat puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada satu pertanyaan, mengapa Allah menghendaki kita untuk memuji Tuhan? Apakah Dia kurang besar, kurang mulia, kurang agung sehingga Dia menghendaki makhluk ciptaannya untuk memuji Tuhan? Tentu saja tidak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, adalah Allah yang maha mulia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Mengapa Ia menghendaki kita untuk memuji Tuhan? Karena Dia ingin supaya kita dekat dengan Dia. Prinsip di dalam Alkitab bahwa untuk mendekati Allah, salah satu caranya adalah lewat pujian. Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dengan kita memuji Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Dan dampaknya adalah baik untuk kita, di mana kita mengalami apa yang disebut dengan ketenangan. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah kita memuji Tuhan, tetapi sebenarnya untuk kepentingan kita. Hal yang lain lagi, mengapa Allah menginginkan kita untuk memuji Tuhan? Bahwa di dalam pujian ada pengakuan akan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Di dalam kitab Roma, di sana dikatakan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahwa dalam pujian ada satu bentuk di sana kita mengakui akan kebesaran Tuhan. Jadi sebenarnya tujuan dari kita memuji Tuhan, kita dapat memperoleh di sana akan keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada pengalaman tertentu orang kehilangan hati yang memuji
Tuhan. Seperti apa orang kehilangan hati yang memuji Tuhan? Contohnya adalah orang yang menganggap sepi akan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Allah telah lakukan dalam kehidupannya maupun hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, tapi dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, dan akibatnya dia tidak memberikan pujiannya kepada Tuhan, mensyukuri akan apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupannya dan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Orang bisa kehilangan hati yang memuji karena menganggap sepi akan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua, bahwa orang bisa kehilangan hati yang memuji itu karena dosa. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang pertama dan seterusnya, di sana menjelaskan tentang Raja Daud saat dia berdosa di hadapan Tuhan. Kemudian dampaknya cukup serius, bahwa dia tidak bisa membuka mulutnya untuk memberikan pujiannya kepada Tuhan. Jadi orang bisa kehilangan hati yang memuji karena dosa. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita harus selesaikan masalah utama itu dalam hidup kita. Dan percayalah seperti firman Tuhan katakan, bahwa kalau orang berdosa, dia datang kepadanya, mengaku di hadapannya, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, mau mengampuni segala dosa-dosanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengerti bahwa kita diminta untuk memuji Tuhan, itu bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi sebenarnya untuk kepentingan kita. Kita yang jauh menjadi dekat. Kita yang takut, cemas, khawatir, bimbang, menjadi tenang karena kita dekat dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, siapa yang melawan kita? Kuasa apakah yang bisa melawan kita? Maksud-maksud jahat manakah yang dipersiapkan untuk melawan kita? Tentu saja tidak ada, karena Allah yang Maha Kuasa itu dekat dengan kita. Maka daripada itu, mari kita memuji Tuhan, karena bagi Dialah pujian kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena Engkau mengajari kami bagaimana kami memuji dan menyembah Engkau. Ada manfaat yang sungguh sangat indah ya Tuhan, di mana kami bisa dekat dengan Tuhan. Dan jikalau kami dekat dengan Engkau, maka tenanglah menjadi bagian kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat selalu peka dan dapat selalu bersyukur kepadamu lewat pujian kami di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari dengan penuh keyakinan kita berkata, bersama Yesus aku kuat.